Halo Sobat Komsos dimanapun berada, senang sekali kita bertemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komsos Keuskupan Bandung. Dan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol asik dengan seorang cowok ganteng, tapi kayaknya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Sedih ya? Ini sedih. Sedih gak diapa-apain lagi. Karena sudah milik Tuhan, jadi kita hanya bisa ngajak ngobrol aja ya. Betul? Betul. Iya. Bersama dengan seorang cowok yang bernama Ignatius Octavianus Richard alias Romo Ignas. Yeay, halo. Romo Ignas sudah menjadi Romo berarti udah dari tahun berapa? 2022. Oh iya, soalnya dulu kan sempat kita ngelihatnya sebagai diakon dulu ya. Iya dong, Iya pasti. kan? Pasti jadi diakon dulu. Sebelum jadi Romo pasti jadi diakon dulu, pasti. Iyalah, namanya juga perjalanan dari dulu frater dulu, abis itu jadi diakon, terus ditahbiskan sebagai Romo itu 2022. Berarti sekarang menjalani penugasan di Penugasan sekarang jadi pastor vikaris di paroki Bunda Pembantu Abadi Pamanukan. di Pamanukan. Dari Bandung itu sekitar berapa jauh ya? Kalau lewat tol 2 jam. Iya dong, ini biar jelas. Kalau lewat tol 2 jam. Kalau nggak macet, itu juga lewat Itu juga tol. kalau nggak macet. Bukan masa mudik Lebaran Iya. ya. Kalau Lebaran lama banget kan. Pasti. Lebih dari Kalau 2 lewat jam. jalan yang biasa gitu, maksudnya yang non tol itu ya 3 jam. Kalau dulu berarti sebelum ada tol kita menempuh perjalanan sekitar 3 jam. Itu lewat ini ya, lewat Subang enaknya atau Lewat Subang, memang lewat Subang. ya? Kan Pamanukan memang Kabupaten Subang, Mhm. kecamatannya Pamanukan. Jadi lewatnya Lembang gitu Ya. ya, terus ke atas. Kalau sekarang lewat tol berarti lewat pintunya mana? Cikampek. Oh Cikampek kemarin Cikampek di situ. masuk Patok Besi langsung jalur Pantura. Oh, betah nggak? Betah dong. Nggak boleh bilang nggak betah. Pertanyaannya agak-agak nih ya, betah nggak? Betah dong. Nggak boleh bilang Iya nggak deh. betah soalnya kan. Karena apa ya, maksudnya jadi Romo itu kan harus siap untuk ditugaskan dimanapun. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Jadi kadang umat itu bertanya, Romo betah nggak di paroki kami di sini? Romonya betah, umatnya betah nggak? Gitu kan? Umatnya betah nggak menghadapi Romo yang kayak begini? Nah itu gitu. dia. Bentar, maksudnya kayak begini itu gimana ya? Ya kayak begini gitu ya. Tapi kalau nggak salah dengar kan anak tunggal ya? Ya emang anak tunggal. Nah, kenapa sih pengen jadi Romo? Padahal kan anak tunggal meneruskan keluarga gitu, meneruskan nama besar keluarga. Emang boleh ya dulu? Dulu tuh kalau dari mama tuh boleh, mama ngizinin asal katanya nggak masuk ke hal-hal yang buruk kalau kata mama. Bentar, itu ngomong pertamanya gimana sama orang tua kalau memang pengen jadi Romo? Ya ngomong aja mau jadi Romo. Umur berapa? TK lah, hampir masuk TK? SD lah, antara TK besar itu ya. Udah mulai bilang gitu? Iya, karena dulu waktu TK aku di Ganjuran, Jogja. di Jogja. Terus melihat kok Romonya keren-keren ya. Terus juga Romonya ke yang tua ngobrol asik, ke yang muda bisa asik, kok kayaknya bisa ngobrol asik ke siapa aja gitu. Jadi waktu itu ngelihat sosok Romo waktu kecil, orangnya asik gitu ya. Terus dulu Romo di paroki Ganjuran itu pendek-pendek gitu. Maksudnya? Iya nggak, dari tinggi badannya pendek ya. Tapi ada kok pengaruhnya emang. kemana-mana naik mobil tuh keren gitu loh. Dulu tuh ngelihatnya waktu kecil tuh, keren banget. Bukan ya, karena gitu. jubahnya. Biasanya kan kalau tampilan Romo pakai jubah buat anak kecil kan kayaknya sesuatu yang apa nih gitu, yang keren gitu. Itu malah bukan gara-gara jubah ya? Bukan, karena naik mobil dan kunjungan kemana-mana gitu loh. Itu yang wah keren banget nih. Gitu. Oke. Terus waktu itu bilang ke mama TK, tapi kan nyeplos biasa kan itu Nyeplos karena biasa. anak kecil. Terus udah gitu mama bilang boleh. Ya, sok aja. Enggak, awalnya mah hanya ngomong sok aja. Terus waktu lulus SD mau masuk SMP dibilang pikir-pikir dulu lah gitu kan. Lalu itu ngomong lagi berarti. Ngomong lagi. Waktu SMP mau kelulusan itu mama tuh udah nyodor-nyodorin nih. Ini masuk SMA ini aja, masuk SMA ini aja.
"Enggak lah, mau jadi Romo mah ke Mertoyudan." Terus sama si mama sama si papa, "Ya udah kamu urus formulir sendiri Sendiri, apa." Ya kita lakuin sendiri kan. Sendiri tuh karena mungkin nggak dapet restu, jadi ya udahlah kalau memang kamu pengennya ke sana ya urus aja sendiri, padahal sebetulnya nggak merestui kali? Mungkin karena puji Tuhan ya, memang saya tuh jadi bahan taruhan antara si papa dan si mama. Si Hah? papa bilang, "Ah ini mah paling, setahun." Si mama bilang, "Ah udahlah paling hanya di Mertoyudan aja gitu doang." Oh gitu, Ternyata begini. jadi juga ya? Jadi juga. Oh berarti, sempet ada jadi mungkin dari orang tua bilangnya nggak terlalu langsung kalau memang, eee, nggak setuju ya, tapi lebih kayak gitu tadi, ya udah urus aja sendiri, ya paling kita lihat berapa tahun kayak Mhm. gitu-gitu ya? Tapi memang paling terasa, apa ya, penolakan mungkin ya, Mmm, itu dari papa sih. Kalau dari mama sih karena kan yang tadi ya, yang penting nggak masuk ke hal-hal yang mhm buruk. Kalau dari mhm. papa tuh, selama di Mertoyudan aku didiemin, Oh nggak diajak nggak ngomong? diajak ngobrol, bener. Jadi misalnya lagi di ruang keluarga nih, Heeh, lagi nonton, sebelahan padahal heeh duduknya. heeh, Udah jam makan tuh si papa nge-WA ke mama, "Tuh heeh. anaknya suruh makan." Padahal sebelahan, nggak ngomong gitu, "Kamu makan dulu," gitu, enggak. Jadi kalau pulang gitu nggak disambut gitu nggak? Enggak, jadi ya udah biasa aja didiemin 4 itu, tahun 4 selama di tahun selama di Mertoyudan gitu? Mertoyudan. Itu sampai akhirnya tahu bahwa memang sebetulnya papa nggak setuju itu dengan sikap kayak gitu diomongin belakangan atau gimana? Enggak, kelihatanlah Oh dari sikap kelihatan, ya. heeh Baru heeh. 2012 jadi frater di Fermentum, Mhm. terima jubah, nah baru, ya udah kalau memang niatmu jadi Romo, ya sudah Itu jalanin. lama dong berarti nggak diajak ngomongnya? Ya gitu deh. Tapi sempet nanya nggak sama mama, "Kenapa sih papa kok nggak ngajak ngomong, kenapa papa nggak setuju?" Gitu nggak pernah nggak pernah nanya? Nggak pernah sih, ya udah enjoy aja. Harus cari tahu dong kenapa, tapi kira-kira kenapa nggak setujunya? Ya mungkin ya itu tadi ngelihat karena anak tunggal Mhm, dan lain sebagainya kan mungkin papa juga mungkin membayangkan ya dulu saya punya anak pengen pengen mantu, pengen mantu, pengen cucu gitu ya. ternyata nggak kejadian ya. Mhm. Tapi, yang bikin kekeh gitu dari awal pengen jadi romo, terus udah gitu, ternyata ngurus sendiri ke mertoyudan, apa sih sebetulnya yang bikin memang dari kecil udah lihat romo gitu ya, udah pengen, tapi ada nggak satu titik yang memang menyadari bahwa, "Iya nih sebenarnya panggilan saya memang jadi, romo," gitu? Ini ketika ada yang namanya retret konfirmasi. Hmm, Retret konfirmasi itu jadi, saat retret diminta untuk melihat, itu eee, pas kapan? akhir akhir di Mertoyudan. Akhir di Iya, mertoyudan, oke. diajak untuk melihat misalnya hidup berkeluarga, apa ya bahasanya ya, keuntungannya apa, Mmm, kerugiannya iya apa. iya iya, Jadi Romo keuntungannya apa, kerugiannya apa. Lalu ketika itu diinventaris gitu, mmm, melihat, oh kayaknya untuk saya nih lebih membahagiakan jadi Romo. Meskipun ya harus ada konsekuensinya kayak misalnya heeh. itu tadi tidak menikah dan Mhm. lain Apa sebagainya. apa apa yang menjadi titik bahwa saya akan lebih bahagia kalau jadi Romo? Apa yang diinventaris dan ditemukan waktu itu? Yang pertama bisa tidak tidak terikat dengan orang ya. Iya Kenapa dong, sih? kalau dengan keluarga kan berarti terikat dengan Iya, keluarga ya, heeh tapi ini heeh. bisa happy ke Mmm, mana-mana, ya yang penting mah yang pasti perlu taat aja dengan pimpinan, itu aja. oke oke. Itu hanya itu yang bikin kayaknya saya lebih suka kalau, tidak terikat gitu Iya. dengan orang. Emang orang bikin nyebelin ya? Bukan saya yang ngomong ya. Ya kenapa gitu? Merasa lebih bebas aja ya, jadi Mmm, bisa melakukan macam-macam hal, bisa berekspresi dengan berbagai mmm, macam bentuk gitu tuh menyenangkan lah. oke. Tapi pernah punya pacar nggak waktu itu? Punya, pernah pernah pernah. Banyak? Sampai saat ini mantan saya 3 ya. Weh, lumayan dong ya. Terus gimana caranya akhirnya nggak, ya menjaga bahwa memang saya panggilannya mau jadi Romo gitu. Itu berarti kelas berapa? SMP, mertoyudan bisa pacaran? Bisa, kalau nggak ketahuan ya. Ya meskipun nggak boleh ya. Mmm. Iya pacar terakhir itu ketika ini, ketika frater malah. Iya, ya namanya juga anak nakal ya. Ya ketika frater diam-diam lah. Heeh, mmm. Nah terus kalau yang terakhir itu adalah, ya udah saya ngomong, "Saya mau tetap jadi Romo, kamu percuma dengan saya, pasti akan Ya tapi putus." kalau gitu juga ngapain macarin dia, orang frater gitu, jelas-jelas frater macarin dia. Nggak Dulu tuh lebih tegaan Romo Ignas dong. dulu tuh ngobrolnya adalah, ya udah kita jalanin dulu aja.
Dia tahu Meskipun kan waktu itu posisinya Romo Ignas udah jadi frater kan? sudah, Iya. dan ngomong, "Ya udah kita jalan, ya udah pasti untuk putus." Dari awal tuh udah ngomong gitu, terus ya udah kita jalanin Tega aja. ya. Aduh tega banget Dan itu. memang terakhir itu ada yang sampai teringat sampai sekarang tuh dia ngomong gini, "Kalau lawannya cewek lain, saya akan berusaha lebih Mmm, baik, mhm. tapi lawannya Tuhan saya bisa apa?" Dan itu kayaknya korbannya saya sering denger loh itu. Wah. Iya loh, jadi gimana tega banget itu kan sudah jadi frater, itu kan berkeping-kepingnya perasaan perempuan tuh kayak gitu loh, Iya, langsung iya, berkaca-kaca. aduh, Tuhan. Terus akhirnya, meninggalkan, ya mau nggak mau ya Iya, meninggalkan dan akhirnya memang berarti menjaganya tuh gimana? Artinya kan waktu jalan nih, mhm, tahu bahwa saya itu sebetulnya tujuannya mau menjadi romo, tidak menikah. Jadi seperti, menjaga bahwa saya hubungannya adalah dengan Tuhan. Tapi pada saat itu juga punya hubungan dengan, perempuan gitu. Jadi ngejaganya gimana? ngejaganya nggak sendiri pasti ya, tetap butuh yang namanya pembimbing. Jadi puji Mmm, Tuhan dulu waktu di Fermentum kan diminta untuk ada yang namanya pembimbing mhm mhm rohani. mhm. Nah ya udah terbuka di situ, Mmm, Romo, saya pacaran Romo, ya udah. Ya udah maksudnya dari situ dibimbing, maksudnya tetap diarahkan bahwa ya kamu tetap harus mau pilih yang mana. mhm mhm. Dan malah buat refleksi saya pribadi ya, Mhm ini bukan mhm. pembenaran buat frater-frater yang sedang nonton bukan ya, tapi ini murni dari saya. Adalah dengan pengalaman pacaran itu, akhirnya saat sudah jadi romonya tuh tidak mencari-cari yang seperti itu. Oke, jadi nggak ada rasa penasaran lagi mungkin Mhm, juga ya, iya, gitu. Jadi, ya memang itu akhirnya bisa jadi 2 sisi ya, memang salah satunya apakah memang terus atau jadinya keluar kan iya. gitu. Tapi ini sekali lagi bukan pembenaran ya buat frater-frater yang nonton Enggak, ya, tapi aduh. kan memang bisa jadi ini banyak kasusnya seperti ini kan manusiawi juga kan Ya takutnya gitu. nanti ini, tuh Romo Ignas aja dulu waktu frater begitu kan, aduh. Tapi kan tahu bagaimana cara menanggulangi, jadi kalau misalnya lagi mengalami hal yang sama juga berarti ke Ke pembimbing rohani pembimbing atau rohani. ke Romo Pamong di seminari. Memang Mhm, ya itu sih kuncinya memang keterbukaan pada romo-romo pembimbing ini ya. Kan mhm. seringkali, bukan seringkali ya, pengalaman waktu jadi frater tuh kadang mau terbuka dibimbing itu kok kayaknya, aduh nanti ketahuan nih Heeh kesalahan-kesalahan heeh selama heeh ini. heeh Tapi heeh. justru dengan terbuka diarahkan. Mmm, Jadi jangan melihat bahwa kalau sudah jadi frater akhirnya keluar itu jadi buruk, mhm enggak. mhm. Memang jalannya begitu, gitu. Jadi memang namanya panggilan akhirnya bisa berubah atau enggak itu tergantung juga pada saat perjalanan kan ya. Iya, Kalau memang panggilannya itu kuat, sebenarnya panggilannya dua-duanya kuat gitu kan, cuma di mana satu titik yang bisa ketemu bahwa memang ini terus untuk, menjadi romo atau justru malah keluar ya, bukan sesuatu yang, bukan tabu ya, tapi bukan sesuatu yang jelek lah gitu ya. iya, hanya memang pandangan di umat itu bahwa Mhm kalau sudah mhm. keluar itu kok kayaknya jadi Iya jelek iya banget. iya, betul betul betul. Nah, tapi kalau misalnya, pandangan seperti itu apakah itu juga yang membuat banyak kaum muda yang kayaknya juga takut untuk menjawab panggilan gitu? Bisa jadi, karena kan maksudnya anak muda seringkali masih Mhm coba-coba ya, mhm "Ini saya mau coba masuk seminari enggak?" Tapi takut ya itu tadi, mhm. pandangan atau stigma dari orang kalau udah keluar tuh, "Wah jelek lah Iya ini," iya iya. gitu. Tapi sebetulnya memang, gimana sih supaya si panggilan ini, ya bisa dijalani dengan baik? Kebayang nggak sama Romo Ignas bahwa sebetulnya yang saya jalani itu sesuatu yang normal atau enggak gitu? Bahwa menjadi seorang romo itu adalah sesuatu yang normal, atau sesuatu yang ya perasaannya juga bisa bahagia gitu. Iya, sesuatu yang normal dan bahagia, kan Mhm lagi-lagi mhm. tentang pilihan. Mhm mhm. Nah, paling kalau buat anak muda itu ya kalau mau, yang pertama adalah memang didoakan dulu, ini Mmm. panggilan atau bukan. Mhm mhm. Memang kalau mau mencoba lebih baik kalau misalnya mau masuk seminari gitu lewat seminari menengah dulu, kan ada yang namanya KPA, kelas Iya, persiapan heeh. atas. Sambil merasa-rasakan iya enggak, dan Mmm. ya itu tadi jangan jangan jadi tertutup. Oke, jadi gini ya, namanya juga anak muda kadang-kadang masih labil, apakah Mhm, benar saya mau jadi romo atau enggak. Berarti, bisa bisa tadi caranya dari seminari dari seminari menengah menengah. dulu, terus habis gitu
Sambil baru merasakan bahwa panggilan itu semakin kuat atau gimana, terus habis itu ke masuk kalau mau jadi imam diosesan atau projo ya masuk seminari tinggi, tapi kalau mhm, misalnya mau jadi imam biarawan gitu ya masuk ke ordo tertentu. oke. Tapi itu masih bisa diperkenankan misalnya ternyata panggilannya nggak kuat, nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa ya kalau bahasanya tuh mungkin, seleksi alam ya. Seleksi alam, oke. Nah, kalau misalnya, sebetulnya ya dari sekarang sampai menjadi Romo, apa sih tantangan terberatnya? Supaya tetap bisa di panggilan yang, ini gitu loh, Kalau tantangan itu pasti buat berbagai macam orang pasti beda-beda ya. Kalau buat saya pribadi adalah merasa sepi atau kesepian. sepi. Karena kalau udah kesepian pasti cari-cari penghiburan lah. Ya syukur kalau penghiburannya didapat dari hal yang baik, positif. Tapi kalau udah ke hal yang buruk kan pasti tidak akan, apa ya, tidak akan terkontrol karena kan mencarinya Mmm. tuh nggak sadar gitu, yang penting sayanya happy gitu. Sepi pada saat apa? Merasa sepi itu maksudnya pada saat apa? Kalau yang saya alami biasanya ketika memang sedang lelah, sedang capek gitu. Mhm mhm. Makanya memang penting perlu healing. Iya, bukan hilang, healing. Healing ya? Karena kalau enggak tuh ngerasa jenuh tuh akhirnya ngerasa sepi. Ngapain Mmm. sih begini gitu loh. Jadi kayak mempertanyakan. Dulu Mhm. waktu pas, retret terakhir tadi ya, retret apa rekoleksi tadi terakhir yang Retret retret penegasan heeh, tadi ya. retret penegasan kan memang dikasih lihat bahwa keuntungannya ini, kerugiannya ini gitu dari masing-masing pilihan. Salah satunya ada kesepian ini? Ada di dua-duanya. Ada di dua-duanya? Jadi Oh, bapak rumah tangga juga pasti bisa merasa sepi, heeh, jadi Romo juga bisa merasa sepi. berarti manusiawi. Tapi kalau bapak rumah tangga biasanya kan punya istri. Mhm. Yang secara nyata kelihatan. Jadi kalau sepi ya temennya itu gitu. Kalau Romo kan temennya nggak kelihatan. Oh Jadi kelihatan loh teman serumah tuh kelihatan loh, umat tuh kelihatan loh. berarti biasanya kalau kesepian apa yang dilakukan? Kalau kesepian sih kalau saya ya, Mmm, ya udah jalan aja, jalan sendiri? jalan Sepi juga sendiri. dong? Enggak, jalan sendiri apa ya, salah satu healing sederhana yang saya Mmm, punya itu adalah jalan kaki lah, entah ke pun itu, oke. sampai ngerasa tenang baru pulang. Jadi, jalan jalan kaki sendirian itu sambil apa biasanya? Sambil mikir, sambil merenung, atau sambil apa? Sambil jalan aja, Jalan nggak ada aja. pikiran apa, nggak. Kayak di Pamanukan pernah terjadi mungkin karena lelah, karena Mmm, jenuh ya saya udah keliling kota Pamanukan aja itu. jalan kaki. Jalan, ngelihat ketemu umat ya disapa. Oh, Ya itu kirain teh lagi kunjungan, enggak ya, enggak, memang saya lagi kesepian. lagi jalan aja. Karena kan memang ya itu perlu mengatasinya dengan cara Mhm. yang baik. Tapi selama ini memang kalau kesepian selalu itu yang dilakukan? Selama ini bisa itu, bisa ya udahlah sekalian kunjungan ketemu orang. Karena Mmm, pasti kalau sepi tuh ngerasanya sendiri, iya tapi kalau iya iya, ketemu umat ya ya pastilah Romo tidak akan diusir ya oleh umatnya ya ya ketika enggak kunjungan lah. meskipun mendadak Paling gitu. enggak dengan teman ngobrol itu bisa mengusir kesepian Iya, gitu ya, bisa mengurangi gitu ya. Nah, kalau misalnya, dicurhatin gitu sama umat, kan ini masih romo muda ya, mhm. romo muda energinya banyak, terus juga banyak yang pengen deket juga kali ya, dari anak-anak yang kayaknya juga kalau diajak ngajak ngobrol Romo Ignas nih nyaman gitu. Gimana sih menghadapi mereka yang mau curhat, mereka yang mau deket gitu sama Romo? Kan Romo juga maksudnya tadi ya pengen punya temen juga supaya Mhm. tidak kesepian, tapi gimana sih caranya untuk membatasi gitu? Ya yang pertama Romo tuh ya ya sudah berteman dengan siapa Mmm, saja, pertama itu. mmm, Kedua kalau orang mau curhat, yang dia cari tuh bukan saya sebagai pribadi, tapi mencarinya saya sebagai Romo. Jadi mmm, dari situ aja sudah bisa memposisikan diri, sehingga tidak kejauhan lah ya kalau mmm, bahasanya. mmm, Dan kalau misalnya yang disebut dengan lebih dari teman atau sahabat gitu, ya it's okay, tapi maksudnya dilihat dulu ini bisa nggak jadi sahabat saya. oke. Nah, dari perjalanan sampai sekarang ya menjadi Romo, apa sih enaknya jadi Romo? 99% enak, satu Apa? persen enak banget. Apa enaknya gitu? Tadi bilang kan kesepian, kesepian kan nggak enak gitu, Ya itu terus kan hanya sekian kecil ya, mmm, tapi maksudnya apa yang saya bayangkan menjadi Romo, maksudnya
bertemu dengan umat, Mmm, pelayanan dan lain sebagainya, bisa kunjungan itu yang membahagiakan. mmm, Dan juga bisa maksudnya, apa ya, bukan dibuka ya, ya itu tadi menerima curhatan yang tidak diceritakan pada orang lain dan di mmm. situ bisa memberi kayak peneguhan, itu juga membahagiakan ternyata. Oke. Dari sekian banyak yang curhat gitu, ada nggak sih yang pengen jadi Romo tapi, dapet tantangan dari keluarga, ada nggak sih anak-anak OMK yang Oh suka banyak, banyak ya? banyak banyak Mereka suka banyak. curhat kayak gitu ya? Ya Romo saya mau jadi Romo tapi kok dari bapak nggak boleh, dari ibu nggak Mmm, boleh. mhm mhm. Ya ya udah gantian jadi sharing ya. Ya Heeh, dulu kalau saya dulu dari papa, dari mama begitu, ya udah jalan sendiri aja. mmm. Nanti kalau memang itu panggilanmu, nanti juga mereka akan merestui. Di sini tuh saya ngelihat kalau sebetulnya, mereka ingin menjalani panggilan tapi ya itu tadi ya, misalnya ternyata panggilannya itu berubah gitu, kayak ada, ya itu tadi, mungkin bukan stigma tapi lebih ke, "Ini nggak bener nih," gitu Iya, kan, lebih nah mungkin itu yang jadi penghalang, mereka itu untuk, ya yang penting jalan dulu lah gitu. mhm. Ya karena biasanya orang yang keluar dari jalan panggilan khusus Mhm ini ya, mhm itu mhm. pasti dicapnya, "Ah, karena kenal cewek Nah, nih," atau heeh misalnya heeh. yang jadi suster mungkin, "Ah, karena kenal cowok." Belum Iya, tentu, bisa mhm, jadi memang pertama ada masalah di pribadinya, mhm, sehingga apa ya, tidak cocok mungkin. mhm. Yang kedua mungkin masalah keluarga yang akhirnya membebani dia. Iya, Jadi sebenarnya banyak alasan kenapa orang itu keluar, tapi ya umat nih seringkali hanya, "Wah karena cewek nih, wah iya karena iya si iya. itu nih," Jadi gitu. melihatnya bahwa namanya panggilan ya, udah dipanggil kok gitu, kenapa sih nggak apa namanya, nggak bisa setia gitu misalnya. Padahal namanya juga manusia kan, apalagi masuk ke seminari juga umur masih muda Masih banget muda, ya, ya. heeh heeh. Bahkan ada temanku, aku dulu masuk Fermentum berempat, Mmm, akhirnya yang jadi sendiri nih. oke, Aku tahbisan berdua karena ini sebenarnya kakak kelas, iya, tapi habis studi di luar baru mhm, jadi ditemenin lah berdua mhm saling mhm menemani. mhm. Ada temanku yang dari 4 ini, satunya keluar, bukan dia yang apa ya, kalau bahasanya tadi bukan stigma, yang dijelek-jelekin bukan Iya, dia, tapi mhm. ceweknya. Iya itu Nah juga itu jadi kan, kayak memang heeh. ya kok kasihan Heeh gitu heeh loh, heeh. padahal ketemu ceweknya udah bukan jadi frater, mereka akhirnya Iya pacaran iya. tapi ngelihatnya, wah karena si cewek ini nih mungkin nih gitu loh, Mmm. desas-desusnya begitulah. Berarti harus ada pendidikan ke orang tua nih atau masyarakat ya bahwa, ya jangan sampai kayak gitulah gitu, pendidikannya gimana? Iya iya memang Ngasih harus taunya gimana ada gitu? apa ya, semacam pelajaran atau semacam sosialisasi kepada Mmm, umat, mhm mhm. jangan bahwa kalau keluar itu jadi pribadinya jelek, Mhm, tetapi memang banyak hal. memang banyak hal. Perlu ya mungkin dari romo-romo yang di paroki mungkin bisa, apa ya, mungkin sharing Mmm, atau apa bahwa nggak jelek gitu loh keluar juga. mmm, oke. Nah, berarti kan memang sebetulnya masuk seminari itu nggak boleh coba-coba ya? Atau sebenarnya gini, bisa nggak sih misalnya seminari kan banyak nih ya, Mhm. kita nggak cocok di satu seminari ini, boleh pindah ke seminari lain nggak? Kayak gitu nggak sih? Bisa Bisa? bisa, hanya Mmm. memang dilihat semangatnya masih semangat nggak nih. Oh, Ini oke. aku juga punya teman ini dulunya dari seminari di Projo Semarang, terus Mhm. pindah pindah akhirnya sekarang malah jadi yang di OAD. Ini temanku, memang Oh, mencari yang pas, yang cocok dengan dirinya ya gitu. ya. Ya itu kan memang kita kan nggak bisa, tahu langsung bahwa ini akan cocok gitu. Mhm Memang menjadi semangatnya adalah menjadi romo, tapi dengan ordo atau kongregasi yang mana nih yang cocok kan mhm. gitu ya, itu boleh aja ya? Selama semangatnya masih ada Selama gitu? semangatnya masih ada sih dan Mmm. tetap mau menjalani panggilan sih masih bisa dimungkinkan. Boleh ke berapa kali pindah emang? Wah itu kalau itu nggak tahu ya. Ya tapi yang pasti kan, eee, siap untuk dibentuk dan misalnya kalau kalau saya mau masuk ke Fermentum nih, mau Mhm mhm jadi diosesan Bandung mhm. atau Projo Bandung kan pasti dilihat dulu semangatnya Mmm, apa, apakah mhm. cocok dengan pribadi saya Mhm. gitu. Nah itu dulu kenapa pilihnya Diosesan Bandung kenapa? Kenapa nggak ke Ordo gitu? Karena yang pertama ini ya, Bandung kan ya saya lahir Dulu di kan Bandung tapi ya. kan di Ganjuran, waktu kecilnya? Di Ganjuran itu dulu efek 98, mengungsi ke sana Ke sana ke sampai sana.
sampai 92.000 lah, Kembali ke baru Bandung. kembali ke Oh, Bandung. terus akhirnya memilih menjadi Projo Bandung Mhm, karena karena ya sudah pulang ke rumah pulang ke aja rumah dan merasa cocok di Projo dan Bandung. merasa cocok. Oke. Nah, kalau misalnya tadi ya, misalnya kita mau menjadi seorang imam atau menjadi, suster gitu, tapi memang sama orang tua tuh betul-betul, apa ya, tantangannya tuh gede banget gitu, menentangnya tuh, kuat banget lah. Kalau tadi kan, Romo Ignas paling nggak diajak ngomong berapa Mhm, tahun gitu sampai akhirnya oke. Gimana caranya supaya, orang tua itu bisa ngedukung kita? dirayu, Susah loh rayu orang tua tuh. pelan-pelan dirayu. Kalau jadi pertama adalah memantapkan kitanya dulu, kalau Mhm, kitanya memang, "Oke mantap, jalan, gas," mhm gitu ya kalau mhm, kata anak sekarang. mhm mhm. Ya udah orang tua dirayu, diomongin pelan-pelan, Mmm, gitu. jadi, mau nggak mau harus pintar ngerayu ya? Mhm, dan dibawa dalam doa Oh itu iya. efeknya luar biasa loh. Nah, kalau misalnya, tadi ya, dalam perjalanan juga namanya orang tua nggak kasih izin, tapi jalan terus, udah gitu di dalam perjalanan jadi frater misalnya ya, punya pacar gitu. Itu kan tantangan lain juga ya, orang Mhm. tua nggak setuju, ternyata punya pacar. Tapi gimana caranya supaya dari pengalaman, Romo Ignas, supaya ternyata memang, ya saya memang ini kok gitu, panggilan saya emang ini, walaupun tantangannya dari dua sisi gitu, yang sebetulnya kan melawan orang tua juga dosa ya? Dosa melawan orang tua, betul itu dosa itu ya. Perintah Allah keempat loh, hormati orang tuamu. Nah gimana, tapi saya tetap bahwa saya mau jadi Romo gitu. Ya yang kalau pengalamanku adalah tetap didoakan, Mmm, "Tuhan, saya mau jadi Romo, ya kasih petunjuklah buat mhm, si papa, buat si mama," heeh gitu. heeh heeh, Dan ya itu waktu pengalaman pacaran pun begitu, "Tuhan, saya masih tetap mau jadi Romo, tapi tapi ini pengalaman yang baik," gitu ya. Karena juga banyak hal yang dipelajari ketika waktu pacaran itu, mmm, bahwa bagaimana bisa memberi perhatian dan lain sebagainya, mhm, sehingga ketika jadi Romo, oh iya, melihat bahwa umat itu ya bukan bahasanya bukan pacar ya, tetapi yang dilayani bagaimana melayani dengan tulus itu mhm, seperti, oh dulu kayak waktu pacaran nih, bisa kasih mhm. perhatian, bisa tahu perkembangan, kayak gitu sih. Jadi memang banyak yang bisa dipelajari kalau dewasa dan Mmm, juga mau terbuka buat dibimbing. oke. Berarti ya pengalaman itu sebetulnya memperkaya ya, bahwa Mhm, bukan berarti punya cita-cita menjadi Romo itu bener-bener harus lurus, nggak pernah belok kiri, nggak pernah belok kanan, nggak begitu juga ya? nggak begitu juga. Supaya tahu bagaimana caranya, rasanya dicintai, Mhm, mencintai, supaya juga nanti pelayanannya bisa lebih maksimal, dan ya itu tadi, didoakan tadi, "Tuhan, didoakan. saya mau jadi Romo. Tuhan, saya Tapi lucu tetap loh di sini," sebenarnya gitu. ya, karena ya itu tadi ya, kalau udah mau tahu jadi Romo itu bahwa harus terlibat, tapi masih tetap bisa punya rasa jatuh cinta gitu ya. Manusiawi manusiawi itu. Manusiawi. Percayalah bahwa romo-romo itu juga manusiawi, Iya frater-frater iya iya. manusiawi. Kan Justru kadang dilihatnya udah romo atau nggak usah melihat romo lah, misalnya dari frater aja udah kayak setengah dewa gitu kan, yang hidupnya lurus-lurus aja, gitu kan. Tetap mereka nih, ya kami-kami ini manusia yang bahkan sampai saat ini kadang ngelihat yang cantik, "Oh iya cantik ya," iya iya, memang harus begitu ya, nggak boleh yang, "Apa sih?" nah gitu, enggak ya, itu, jangan mengingkari justru ya, betul, tapi tahu bahwa bagaimana menjaga panggilan ini gitu ya. mhm, Oke. Nah, kalau nggak salah juga kan di, Instagram-nya, Romo Ignas, itu juga kan suka bikin satu quotes gitu mhm ya, mhm, satu quotes dan suka ditulisin tentang homilinya pada hari iya. itu gitu. Gimana sih supaya, Romo Ignas juga bisa dekat sama anak muda dan juga bisa menularkan bahwa panggilan menjadi Romo ini juga bukan berarti nggak bisa, menikmati sesuatu seperti media sosial gitu? Biasanya ya pas lagi kumpul-kumpul gitu sharing-sharing, ya biasanya ketika mereka kumpul itu kan kadang
Ada yang ngegame lah, apa, kalau udah Mmm, sibuk dengan handphonenya masing-masing ya biasanya di mhm, situ, aku sih langsung, kalau menurutmu kalau ini gimana gimana?" Akhirnya mereka ya satu game selesai, ya sudah mhm, ngobrol dan di situ baru ditanya, "Gimana, ada yang tertarik nggak?" mmm, Jadi Romo tuh nggak ya maksudnya jadi sharing bahwa jadi Romo tuh nggak lepas juga dari dunia, iya bahkan iya, bisa melihat bahwa kayak Instagram dan lain sebagainya itu bisa sebagai, sarana untuk bisa lebih dekat dengan banyak mhm orang, mhm. bisa untuk menyapa, memberi renungan, gitu-gitu. Nah, berarti gimana caranya Romo nih ya, kan juga pengen bahwa ada penerus gitu, ada regenerasi. Gimana caranya juga mempromosikan bahwa menjadi Romo itu menyenangkan, punya nggak? Dari memang tidak diajarkan gitu tapi, apa ya, diteladankan lah ya maksudnya biar mereka ngelihat, Mmm, "Wah, ini Romo Ignas aja jadi Romo happy nih, ya mhm. pasti kalau jadi Romo happy lah." Jadi itu menurutku tuh bukan sesuatu yang harus diomong, tapi biar orang lihat gitu loh. Ya kayak waktu kecil aja ya Romo Ignas ngelihat bahwa menjadi Romo itu keren karena naik mobil Mhm, ke iya, mana-mana gitu ya. Kalau anak muda sekarang dicontohinnya berarti ya Romo juga bisa bermedsos gitu, bisa menyapa yang bahkan lain untuk dekat gitu. dengan anak-anak ini, kadang aku tanya, "Ini game yang lagi menarik apa sih?" Ah, gitu. Lalu misalnya memang kalau lagi kumpul gitu, apa ya, menyinggung game yang misalnya kayak Mobile Legend dan lain sebagainya itu, "Oh iya nih kamu mah kayak si ini," gitu misalnya gitu. Jadi dekat juga dengan mereka. Mmm, Bahkan kalau lagi memang kumpul rekoleksi, OMK apa gitu, pakai contoh-contoh yang seperti itu mereka lebih paham. mmm. Nah itulah menjadi apa ya, keasikan atau tantangan sendiri bagaimana mengajak orang untuk apa ya, dekat dengan Tuhan lewat yang seperti itu gitu Jadi loh. bukan sesuatu yang harus dihindari yang kayak begitu ya? Iya, Justru ya, sehingga mereka melihat, "Oh iya jadi Romo juga masih bisa main game, oh jadi Romo tahu ini, tahu itu," masih up to gitu. date sama Iya, segala macam gitu. Jadi bukan sesuatu yang bener-bener hanya lurus aja gitu ya? mhm, Karena pasti akan bosen juga, akan kesepian juga. iya Kak. Jadi memang kalau untuk menangani anak muda begini, kalau mungkin ke yang lebih senior atau yang lebih tua begitu gitu, jadi ada Oke. caranya. Iya iya iya. Ada pesan buat anak muda supaya bisa memupuk panggilannya? Yang pertama adalah berdoa sih, Paling penting paling adalah penting tapi berdoa. berdoa itu kan kayaknya, gimana ya, berdoa itu artinya kadang-kadang kita suka, "Kayaknya saya udah doa," gitu. Gini, Berdoa tuh doanya ya tiap hari saya doa kok kalau gitu. yang biasanya Mhm, aku ajarin itu ketika, mmm. apa ya, ketika homili dan lain sebagainya tuh, doa pribadi itu bukan yang doa yang kata-katanya harus, "Tuhan yang kucintai," gitu. Enggak, tapi doa yang memang dari pengalaman. Seperti gimana? Contohnya, misalnya lagi seneng nih, Mmm. "Tuhan, makasih ya hari ini saya bisa kebisik nih, saya bisa berbagi Ah, cerita heeh heeh buat heeh. banyak orang lewat Mhm bisik ini, mhm. terima kasih ya." Nah, itu diterapkan juga ketika misalnya memang terpanggil, "Tuhan Mhm. kok ada ya panggilan kecil-kecil lah Mmm, di dalam hati ini, kasih cara dong buat kasih clue saya, gitu kasih ya? clue atau kasih petunjuk." Gitu, sehingga doanya memang ada relasi dengan Tuhan, nggak yang ya itu tadi yang, "Tuhanku yang kucinta." Karena kan kalau yang begitu akhirnya nanti kalau yang aku lihat ya akhirnya ketika ditunjuk berdoa, "Ah kata-kata saya mah nggak bagus, saya nggak bisa Ah, doa." Tapi kalau bisa doa dari pengalaman gitu, ya sudah jadi terbiasa untuk berdoa. Ya untuk anak muda ya kalau mau berdoa ya itu sih, "Tuhan saya kok merasa ada percikan-percikan dalam hati ini ya, mmm. kasih saya petunjuk, kasih saya kekuatan, semoga Sederhana memang aja saya kayak gitu terpanggil." ya? Iya, jadi nggak usah apa ya, muluk-muluk lah kata-katanya. Mmm. Atau mungkin lagi marah, "Tuhan, kenapa ya tadi macet di jalan nih kan saya jadi hampir telat tadi ke sini," gitu dan lain Heeh. sebagainya. Nah ini membiasakan diri untuk berdoa dan Mmm. biar dekat dengan Tuhan. Jadi berdoa juga bisa lebih sederhana dari Mhm, hati, dengan kata-kata yang nggak harus yang, puitis ngawang-ngawang gitu. apa gitu kan. Oke, terima kasih banyak loh Romo Ignas. Sama-sama, Semoga, tetap berkarya dengan sehat, amin, dengan gembira, dan amin, juga banyak menginspirasi anak muda bahwa jadi Romo juga bisa fun, bisa happy. happy, kelihatan loh karena Iya auranya tuh dong, beda happy gitu. kan ya. Ya itu kalau buat anak muda tadi yang pertama jangan lupa doa,
doakan kalau memang punya panggilan. Yang kedua adalah berani, karena udah doa tapi nggak Nggak berani action, nggak action ya percuma. Jadi ya harus ada keberaniannya dimunculkan juga. Mhm, Jangan didoain tapi keberaniannya nggak keluar. aduh, mau beli formulir atau mau daftar, enggak lah, enggak ya, nggak jadi. Ya diingat ya. Mhm, Terima kasih banyak terima Romo Ignas, sukses kasih. buat pelayanan di Pamanukan. Kita ketemu lagi di program-program Komsos Keuskupan Bandung yang lain-lain lagi ya. Siap, terima kasih. Ya, sampai ketemu di program Bisik berikutnya. Dadah.